Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iman Sariman dengan NIM 2008105075 dari jurusan Tadris Matematika Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Di sini saya akan melakukan seminar proposal penelitian secara online dengan judul penelitian pengaruh lingkungan sekolah dan motivasi guru terhadap hasil belajar matematika siswa kelas 8 SMP Negeri 2 Sumber tahun pelajaran 2023-2024 dengan dosen pengampu Dr. Budi Manfaat MSI. Di bab pertama yaitu terkait dengan pendahuluan. Pertama, latar belakang. Pendidikan merupakan kegiatan atau proses belajar yang berlangsung dalam kurun waktu yang cukup panjang, serta dilakukan dalam segala aspek lingkungan. Pendidikan pula merupakan tonggak awal peradaban dunia, di mana pendidikan ini mulai dari kecil hingga kita masuk ke liang lahat. Pendidikan dalam aspek yang lebih singkat ialah segala situasi hidup yang mempengaruhi individu tersebut, serta pendidikan yang bersifat spesifik seperti pendidikan nasional, yakni terkait dengan lingkungan atau instansi pemerintahan, di mana ada legalitas di sana. Fungsi dan tujuan pendidikan nasional disebutkan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 1998 dan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003. Dalam dunia pendidikan terdapat 3 unsur pendidikan yang sangat mempengaruhi perkembangan dan kemampuan bahkan mutu pendidikan pada satuan atau instansi pendidikan terkait. Ketiga unsur tersebut ialah keluarga, sekolah, dan masyarakat. Selain itu, dunia pendidikan tidak lepas dengan yang namanya motivasi. Motivasi belajar sendiri merupakan salah satu sebab yang menentukan keberhasilan siswa dalam kegiatan belajar. Motivasi belajar siswa muncul salah satunya dengan adanya motivasi dari sang pendidik atau guru. Motivasi guru juga sangat berpengaruh terhadap hasil belajar matematika siswa, apalagi banyak sekali kasus berkaitan dengan siswa yang enggan belajar matematika, tidak suka dengan materi matematika dikarenakan dalam gambaran siswa tersebut bahwa guru matematika itu killer, galak, dan istilah negatif lainnya, atau materi matematika itu banyak hitung-hitungannya, banyak angkanya, abstrak, dan lain sebagainya, yang membuat siswa tersebut stres dan tidak suka dengan matematika. Nah, dibutuhkan motivasi dan serta lingkungan yang kondusif guna menunjang siswa untuk belajar. Pernyataan masalah yang peneliti sampaikan yakni lingkungan sekolah dan motivasi guru merupakan salah satu indikator yang sangat berpengaruh terhadap hasil belajar, terkhusus hasil belajar matematika, di mana peneliti menemukan suatu fenomena yang penting untuk diteliti. Fenomena tersebut terjadi di SMPN 2 Sumber, di mana lingkungan sekolah yang telah memenuhi standar negeri, serta peran guru sebagai pemberi informasi dan motivasi juga sudah maksimal, namun tidak berbanding lurus dengan hasil belajar matematika siswa yang cenderung masih di bawah KKM. Dari berbagai latar belakang masalah dan pernyataan masalah yang sudah disampaikan, peneliti mengajukan 3 pertanyaan penelitian. Pertama, bagaimana kondisi lingkungan sekolah dan kinerja guru dalam memotivasi siswa kelas 8 di SMP 2 Sumber. Lalu yang kedua, bagaimana hasil belajar matematika siswa kelas 8 di SMP 2 Sumber tahun pelajaran 2023-2024. Lalu apakah ada pengaruh yang signifikan antara lingkungan sekolah dan motivasi guru terhadap hasil belajar matematika siswa
kelas 8 di SMPN 2 Sumber tahun pelajaran 2023-2024. Relevansi dan pentingnya penelitian ini, semoga penelitian yang peneliti lakukan menjadi landasan kuat untuk pimpinan sekolah atau kepala sekolah di SMPN 2 Sumber dalam membuat lingkungan sekolah yang nyaman, tentram, aman, kondusif, dan lain sebagainya guna menunjang pembelajaran siswa. Selain itu, penelitian ini juga kiranya bermanfaat bagi para guru matematika SMPN 2 Sumber ketika melakukan pembelajaran. Tinjauan literatur. Yang pertama, tinjauan konseptual. Lingkungan belajar ialah segala sesuatu yang dapat menunjang kegiatan belajar mengajar baik di rumah, sekolah, ataupun masyarakat. Dipersempit lagi, yaitu kalau lingkungan sekolah ialah yang menunjang kegiatan belajar di sekolah. Motivasi merupakan suatu kondisi yang dimiliki oleh setiap siswa untuk bertingkah laku. Motivasi ada beberapa macam, diantaranya motivasi guru yang berkaitan dengan sekolah, yang sangat berpengaruh terhadap hasil belajar siswa di sekolah. Hal ini merupakan salah satu ciri bahwa proses pendidikan dikatakan tercapai apabila siswa mampu membuktikannya dengan sebuah prestasi yang cukup baik, di mana prestasi ini salah satunya yaitu hasil belajar yang baik. Tinjauan teori. Menurut teori Benjamin Bloom, bahwasanya hasil belajar terdiri dari 3 ranah, yakni ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Sedangkan menurut Sugiartono dan kawan-kawan dalam bukunya yang mengungkapkan bahwa hasil belajar dipengaruhi oleh 2 faktor utama, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Lalu yang digunakan oleh peneliti pada kesempatan kali ini yaitu hasil belajar yang ranahnya kognitif serta dipengaruhi oleh faktor dari eksternalnya. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Febrian Feni Alfionita hasilnya yakni terdapat pengaruh antara lingkungan sekolah terhadap hasil belajar matematika kelas 2 SDN 2 Tonatan di Ponorogo. Hal ini juga ditegaskan dalam penelitian yang dilakukan oleh Budi Santoso dan Yakobus Dewarnirun mengemukakan hasilnya, yakni ada pengaruh yang besar atau signifikan antara motivasi guru terhadap hasil belajar matematika materi pecahan pada siswa kelas 4 SD Impres 109 Perumnas Kota Sorong. Kerangka berpikir yang peneliti tawarkan yaitu lingkungan sekolah yang berkaitan dengan kurikulum, fasilitas, tata tertib sekolah, keadaan gedung, waktu sekolah, kantin sekolah, alat pelajaran, serta motivasi guru yaitu metode mengajar, hubungan siswa dengan guru, tugas sekolah, dan petugas guru, di mana kedua variabel ini atau kedua pengaruh ini akan disajikan dalam angket atau kuesioner yang hasilnya nanti apakah ada pengaruh terhadap hasil belajar matematika siswa atau tidak. Hipotesis penelitian yang peneliti ajukan setelah menyimak beberapa pemaparan yang tadi disebutkan, yaitu yang pertama untuk H0 itu tidak ada pengaruh yang signifikan antara lingkungan sekolah dan motivasi guru terhadap hasil belajar matematika siswa. Dan HA-nya yaitu ada pengaruh yang signifikan antara lingkungan sekolah dan motivasi guru terhadap hasil belajar matematika siswa. Dengan kaidah pengambilan keputusan dengan taraf signifikansi 5%, jika nilai signifikansinya itu kurang dari alfa, maka H0 ditolak. Serta ketika nilai signifikansinya lebih dari alfa, maka H0 diterima dan HA ditolak. Kita masuk ke bab ketiga yaitu metodologi penelitian.
Jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu penelitian asosiatif kuantitatif, di mana penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hubungan atau pengaruh antar dua variabel atau lebih terhadap variabel dependen atau satu variabel dependen. Dengan waktu penelitian yang dilakukan yaitu atau tempat yang dijadikan oleh peneliti sebagai tempat penelitian yakni di kelas 8 SMP Negeri 2 Sumber yang letaknya di Kabupaten Cirebon, tepatnya di Kelurahan Babakan. Dan penelitian ini dilakukan 2 bulan dari tanggal 2 Agustus sampai dengan 2 Oktober 2023. Kita masuk ke populasi dan sampel. Nah, populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh siswa kelas 8 SMP Negeri 2 Sumber yang jumlah sekitar 240 siswa. Dan sampel penelitiannya peneliti ambil 60 siswa dari 2 kelas yaitu kelas 8A dan 8F dengan teknik pengambilan sampel yaitu simple random sampling. Variabel penelitian yang ada di penelitian ini yakni lingkungan sekolah sebagai X1, motivasi guru X2, serta hasil belajar siswa matematika Y1, di mana lingkungan sekolah dan motivasi guru ini bertindak sebagai variabel independen, sedangkan hasil belajar siswa bertindak sebagai variabel dependen. Dengan teknik pengumpulan data yaitu observasi, angket atau kuesioner, dan dokumentasi, serta dilakukan secara field research yaitu penelitian lapangan secara langsung. Untuk menguji validitas butir pertanyaan, peneliti meminta saran kepada dosen pembimbing untuk memvalidasi butir pernyataan. Untuk memvaliditas butir kuesioner atau angket menggunakan rumus R sama dengan akar dari R kuadrat dengan R kuadrat seperti yang ditampilkan di layar. Untuk reliabilitas kuesioner atau angket menggunakan rumus R11 sama dengan K per K-1 dikali K dikali 1 min sigma delta I kuadrat per delta T kuadrat, di mana delta T kuadrat sama dengan sigma X kuadrat min sigma X kuadrat per N dibagi dengan N. Lalu selanjutnya itu teknik analisis data yang digunakan ialah analisis regresi linear berganda dengan bentuk persamaan regresi linear berganda yang melibatkan dua variabel bebas yaitu independen hingga K buah variabel bebas ditulis dengan rumus sebagai berikut: Y sama dengan A ditambah B1 X1 ditambah B2 X2 ditambah sekian sampai BK kali XK. Dengan untuk menentukan A dan B menggunakan rumus seperti yang tampak di layar. Daftar pustaka atau referensi yang peneliti ambil yakni dari beberapa sumber penelitian, bisa dilihat dari 4 penelitian yang dilakukan oleh kawan-kawan yang lain. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.